Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kabarnya selalu baik ya. Ketemu lagi dengan aku, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Mudah-mudahan Mams nggak bosan ya nontonin rutinitas aku setiap harinya. Oke, ini adalah aktivitas aku di pagi hari sekitar jam berapa ya, aku lupa. Pokoknya pagi-pagi ini aku mau masak untuk menu hari ini Mams, karena di kulkas itu lagi ada cumi asin. Sebelumnya aku udah food prep, aku pengen bikin cumi asin cabai hijau. Nah ini tuh cumi asinnya aku beli 20.000, dapat segini ya Mams. Nah karena cumi asin ini tuh kalau dimasak pasti rasanya asin banget, makanya di sini setelah dicuci aku mau rendam dulu pakai air panas supaya rasa asinnya bisa sedikit berkurang ya. Oh ya, kira-kira Mams udah masak belum untuk menu hari ini atau lagi libur masak? Aku juga pernah kok dalam hari itu libur masak, jadi emang diniatin gak akan masak. Terus ujung-ujungnya dalam sehari itu aku cuman makan mie sama telur, terus jadinya malah bosen. Besoknya langsung deh aku masak lagi. Untuk masak cumi asin cabai hijau aku simpel aja sih Mams, bumbunya cuman bawang merah, bawang putih, cabai domba dan cabai hijau. Nah karena kebetulan di rak itu lagi ada sisa satu kentang, ini lupa lagi deh aku tuh sisa dari pas masak apa, jadi takut kelamaan. Di sini aku mau goreng aja Mams. Oke, di sini aku mau cerita sedikit ya Mams. Suatu ketika aku pernah merasa begitu tertinggal dengan teman-teman aku yang lainnya Mams. Karena setelah melahirkan aku masih fokus aja ngurusin anak, ngurusin rumah, sampai sedikit lupa sama mimpi sekaligus target aku dalam hidup. Rasanya tuh iri banget melihat teman-teman udah mencapai targetnya dan impiannya, sedangkan aku masih jalan di tempat. Dan setelah cuti melahirkan selesai, aku pun mulai kembali ke rutinitas aku sebagai ibu bekerja sekaligus menjalani bisnis online skincare. Setelah beberapa bulan menjalani kehidupan yang begitu terasa cepat, sampai gak kerasa anak aku tuh udah umur 9 bulan aja. Aku gak bisa menikmati momen-momen newborn, gak bisa menikmati tumbuh kembang anak aku yang gak bisa diulang lagi. Oke, di situ aku sadar kadang kita memang harus slow down sebentar dan slow living untuk bisa menikmati momen-momen dalam hidup ya Mams. Slow living itu artinya hidup dengan tenang. Jadi setiap aktivitas yang sedang dilakukan harus dirasakan betul, dinikmati dan juga disadari Mams. Nah di video kali ini aku mau sharing sedikit tentang cara aku dalam menerapkan slow living atau hidup lambat, tenang dan dinikmati. Simak terus videonya ya. Hal pertama yang aku lakukan adalah menikmati setiap aktivitas yang aku lakukan, tentunya dengan peran sebagai ibu rumah tangga ya. Seperti saat berkegiatan di rumah, aku lebih fokus pada kebutuhan anak aku dulu dibandingkan urusan rumah. Karena urusan rumah itu kan gak akan pernah ada habisnya ya Mams. Jadi kenapa gitu kita harus mengerjakannya dengan terburu-buru? Toh nanti juga akan berantakan lagi, nanti akan ada lagi cucian piring yang menumpuk. Sedangkan kebutuhan anak seperti mandiin, nyuapin, bikin bubur atau lauk untuk makan itu gak bisa ditunda dan harus disegerakan ya. Semenjak aku punya anak, aku selalu menikmati aktivitas di dalam rumah. Contohnya seperti pada saat aku nyuapin anak, aku simpen dulu gadgetnya. Kemudian aku fokus perhatiin cara anak aku makan gimana, dia emut atau enggak, dia menikmati menu hari ini atau enggak.
Kalau anak aku minta ditemenin tidur, oke, aku tinggalin dulu beres-beres rumahnya. Kalau anak aku ngeberantakin mainannya, oke, slow, tenang, nanti bisa diberesin lagi pas anak aku lagi tidur atau udah selesai main. Kalau setrikaannya mulai numpuk, tapi hari ini tuh kayak capek banget gitu ya. Oke, nyetrikanya bisa dijadwalin lagi besok. Dengan kita menikmati setiap aktivitas di dalam rumah, kita jadi nggak gerasa gerusuk gitu ya mams. Segala pengen beres cepet, semua pekerjaan harus beres hari ini. Yang ada badan kita remuk dan anak malah nggak keurus. Terkadang sikap tenang dan slow down juga perlu kita terapkan pada kehidupan sehari-hari ya. Cara aku menerapkan slow living yang selanjutnya adalah menurunkan target hidup, gak terlalu ngoyo, dan tetap disyukuri. Menurunkan target hidup dalam konsep slow living dapat aku definisikan secara pribadi sebagai cara lain aku untuk bersyukur mams atas apa yang sudah aku punya dan dapatkan. Aku punya target tinggi nih untuk mendapatkan penghasilan jutaan per bulan. Tapi saat merasa target itu terlalu tinggi dibandingkan kemampuan yang aku miliki, aku turunin deh target itu menjadi minimal aku punya penghasilan aja deh untuk jajan dan kebutuhan anak aku. Target pun terpenuhi, aku merasa cukup dan otomatis kata syukur pasti terucap dibandingkan kata kurang, kurang, dan kurang. Hati juga jadi lebih tenang, damai, dan bahagia saat target kecil itu tercapai. Selanjutnya baru deh target itu dinaikkan perlahan sesuai kondisi kesiapan mental dan fisik. Dalam dinamika kehidupan, ada kalanya kita ngerasa khawatir berlebihan terhadap sesuatu yang sebenarnya tuh belum tentu terjadi, atau istilahnya tuh overthinking. Nah, ini bisa berakibat fatal banget ya mams terhadap kesehatan baik mental maupun fisik. Hidup jadi nggak tenang, badan jadi sering sakit. Nah, oleh karena itu kita perlu mempraktekkan konsep mindful. Karena dengan mindful kita jadi fokus akan kehidupan di masa ini, bukan di masa lalu atau di masa depan. Atau kata-kata simpelnya itu jalani dan nikmati hidup hanya untuk hari ini, tanpa khawatir berlebihan akan masa depan dan masa lalu. Oke, cara aku selanjutnya dalam menerapkan slow living adalah menjalani kehidupan dengan santai, tapi tetap berkomitmen dan punya target dalam hidup. Ternyata hidup santai itu menyenangkan loh mams, tapi santai di sini juga punya komitmen dan target ya. Kita hidup santai sambil menikmati setiap prosesnya, tapi kita juga punya target kalau di tahun yang akan datang kita bisa membangun rumah atau beli mobil atau bisa melunasi hutang-hutang kita misalnya. Hidup tenang, santai, dan yakin semua itu pasti ada waktunya. Misalnya nih, ketika kita mau naik tangga dari lantai 1 ke lantai 16, kira-kira energi dan stres yang keluar lebih besar ketika naik satu demi satu tangga tapi membutuhkan waktu lebih lama, atau langsung naik tiap 4 tangga sekaligus tapi dengan waktu yang lebih cepat. Lebih bahagia mana ketika naik satu persatu tangga sambil menikmati indahnya pemandangan, santai gak terlalu capek, atau langsung gaspol naik 4 tangga sekaligus tanpa toleh kanan kiri? Apapun jawabannya, semuanya kembali kepada manusia yang menjalani ya mams. Mau pilih gaya hidup slow living dengan naik tangga satu persatu, atau gaya hidup serba cepat dengan naik 4 tangga sekaligus biar cepat sampai. Pilihannya ada di tangan masing-masing ya. Untuk menerapkan slow living atau hidup santai gak terburu-buru, awalnya memang gak mudah ya mams. Segala sesuatu yang baru pasti butuh penyesuaian. Tapi kalau kita sudah terbiasa,
insya Allah pasti akan kelihatan banget perbedaannya. Hidup rasanya tuh kayak lebih tenang, damai, santai, adem banget gitu. Pikiran juga rasanya lebih bersih dan jernih. Beres-beres rumah kepegang, ngurus anak juga jalan. Target juga malah makin banyak yang tercapai. Dan rezeki pun juga mengikuti seperti magnet. Oke, ini adalah aktivitas aku selanjutnya. Setelah tadi selesai beres-beres bagian dalam rumah, ini aku lanjut lagi beresin rak sepatu. Karena rak sepatu aku kan disimpan di luar nih. Kalau disimpan di dalam tuh kayak sempit. Jadinya rak sepatu aku sering buat tiduran kucing, Mams. Nah, makanya sepatu-sepatu yang udah ditata rapi kadang tuh suka jatuh-jatuhan dan jadi berantakan. Selanjutnya di sini aku mau nyapu-nyapu dulu bagian teras kontrakan aku dan mau aku pel juga, tapi cuman di bagian depan aja, Mams. Soalnya ini tuh sering banget kotor bekas ban motor, jadi harus sering dibersihin, disapu dan juga dipel. Oke, video aku cukup sampai di sini aja ya, Mams. Terima kasih udah nemenin aku berkegiatan di hari ini. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.